I'm glad to be here and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it, I'm sorry. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif. Bagaimana kabarnya Anda semua? Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, hari ini tiba di Singapura untuk menghadiri Bloomberg New Economic Forum. Sebuah forum ekonomi tingkat internasional yang akan berlangsung mulai tanggal 19 sampai 21 November. Foto-foto kedatangan Jokowi yang baru tiba di Singapura yang memperlihatkan dia disambut langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo beredar di media dan segera menarik perhatian publik. Kehadiran Jokowi di Singapura ini menjadi menarik karena ini, seingat saya, ini merupakan perjalanan ke luar negeri yang pertama kali dilakukan oleh Joko Widodo sejak dia dinyatakan mengalami alergi kulit sepulang dari Vatikan pada akhir April lalu. Ketika itu kesehatan Jokowi itu ramai diperbincangkan dan kemudian ajudan dari Jokowi itu memberikan penjelasan kepada publik bahwa Kompol Sarif Muhammad Fitriansah pada 5 Juni 2025 memberikan penjelasan kepada wartawan yang menyatakan Jokowi itu sedang sakit alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, tidak ada masalah, itu kata Fitriansah. Sejak klarifikasi itu tidak ada pemberitaan tentang perjalanan Jokowi itu ke luar negeri. Memang sempat muncul kabar bahwa dia pada waktu itu dibawa berobat ke Jepang. Tapi kemudian dibantah oleh ajudannya Jokowi yang dinyatakan bahwa Pak Jokowi masih ada di rumah dan beristirahat di rumah dan kesehatannya mulai membaik. Nah, baru sekali ini kemudian dia muncul di Singapura. Karena itu kedatangannya di forum internasional ini langsung memunculkan sejumlah pertanyaan dari publik. Ini kan dikaitkan dengan sebelumnya Ketua Harian PSI Ahmad Ali. PSI ini Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh putra Jokowi Kaisang Pangarep. Ahmad Ali menyatakan bahwa Jokowi itu diminta untuk istirahat total sampai tahun 2027 agar kondisi kesehatannya benar-benar pulih. Ahmad Ali menyatakan bahwa istirahat total itu ya diperlukan supaya Jokowi nanti bisa kembali all out dalam membantu memenangkan PSI pada pemilu legislatif tahun 2029. Tapi seperti kita tahu kan yang terjadi sebaliknya. Dalam beberapa hari terakhir Jokowi terlihat sangat aktif. Kemarin misalnya dia hadir di Bandara Adi Sumarmo di Solo ini menyambut jenazah dari Rugaya Usman, istri dari mantan Menko Polhukam Wiranto. Nah, walaupun ini cuma sebentar, tapi terlihat Jokowi ya berada di luar ruangan yang menurut ajudannya itu harus dihindari selama masa pemulihan. Dan hari ini dia terbang ke luar negeri untuk menghadiri forum yang berlangsung beberapa hari, setidaknya sampai hari Jumat mendatang. Wajar kalau kemudian ini memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi. Kalau memang harus istirahat total, mengapa Jokowi justru melakukan perjalanan ke luar negeri pertamanya sejak ia sakit? Atau dia sekalian acara Bloomberg dan kemudian berobat di Singapura. Ya, bisa muncul pertanyaan semacam itu juga. Apakah forum Bloomberg ini begitu penting bagi Jokowi sehingga dia merasa perlu hadir secara pribadi, atau jangan-jangan narasi soal istirahat total itu muncul dari ya pihak-pihak yang tidak benar-benar mengetahui kondisi Jokowi. Kenapa? Padahal yang ngomong kan Ahmad Ali. Ya, ini kan Ahmad Ali walaupun dia ketua harian Partai Solidaritas Indonesia, dia kan boleh dibilang adalah orang baru yang mungkin dia belum mendapat akses langsung ke Jokowi, atau kalau mendapat akses langsung kan dia juga tidak intens gitu bersama Jokowi sehingga muncul pernyataan harus istirahat total tadi. Dan pertanyaan lain yang pasti muncul di benak publik adalah
Jika Jokowi cukup sehat untuk menghadiri forum internasional di Singapura, apakah alasan kesehatan masih relevan bila suatu saat publik mempertanyakan ketidakhadirannya dalam persidangan yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawan? Ini kan banyak yang mengkait-kaitkan dengan soal itu, dengan persidangan ya. Oh, ini dia istirahat total untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Roy Suryo yang akan disidangkan, karena sekarang mereka kan 8 orang tuh, termasuk Roy Suryo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kalau udah tersangka kan artinya nanti muaranya juga ke pengadilan. Sebelumnya juga ada yang menduga-duga ini strategi atau gimmick politik lah gitu. Sehingga seperti pengantin dia dipingit dulu gitu, baru nanti menjelang hari H dia dikeluarkan untuk menimbulkan efek kerinduan gitu dari para pendukungnya Jokowi. Memang kalau kita ngomongin soal persidangan, secara hukum sebagai pelapor Jokowi itu tidak diwajibkan untuk hadir di pengadilan. Tapi dalam logika publik, kalau dia tidak hadir itu pasti akan menimbulkan spekulasi. Apalagi kemudian publik kan membandingkan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya yang sekarang dilakukan oleh Jokowi ini. Semua itu menjadi latar belakang penting mengapa kemudian soal kehadiran Jokowi di Singapura ini penting untuk dibahas. Nah, tapi kalau netizen, saya sempat membaca tadi, itu salah satunya itu justru katanya menunggu-nunggu Jokowi pidato, karena dijadwalkan selain hadir di acara-acara yang Bloomberg ini juga Jokowi itu akan pidato pada hari Jumat ya. Dan pertanyaannya itu kalau netizen menyatakan pertanyaan sederhana saja, Jokowi itu nanti berpidatonya pakai bahasa apa? Forum ini kan forum global ya. Ada kepala negara, ada pebisnis global, ekonom, dan para pemimpin lembaga internasional untuk membahas isu-isu ekonomi dunia. Nah, saya kira dengan forum semacam itu muncul satu pertanyaan sederhana tapi penting. Jokowi nanti akan berpidato menggunakan bahasa apa? Publik tentu masih ingat bahwa Jokowi ini bukan tipe pemimpin yang sering atau nyaman gitu berpidato panjang, apalagi dalam bahasa Inggris. Bahkan dalam forum-forum internasional sebelumnya kan ya, kita melihat bagaimana Jokowi berpidato menggunakan bahasa Inggris, tetapi terlihat sekali sebenarnya Jokowi kurang saya nggak nyebutnya apa ya, kurang pas lah gitu, kurang nyaman lah kalau dia menggunakan bahasa Inggris. Tapi forum Bloomberg ini adalah forum internasional yang seluruh acaranya menggunakan bahasa Inggris. Karena itu kalau misalnya Pak Jokowi menggunakan bahasa Indonesia, ya nggak salah juga gitu ya. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris, justru itu ya yang paling banyak ditunggu kalau oleh netizen Indonesia. Mereka ini kemudian ada yang mengirim ke saya, bahkan menjapri saya, mereka mengingatkan penampilan Jokowi di Singapura juga itu pada tahun 2023, acaranya Ecosperity Week, itu sebuah acara yang diselenggarakan oleh Temasek Foundation. Saat itu Jokowi kan mencoba mencarikan suasana dengan melontarkan sebuah joke dalam bahasa Inggris. Dia bertanya kira-kira siapa nih nanti yang akan jadi pemenang dalam pemilihan presiden yang akan datang. Who will be the winner in the Indonesian presidential election gitu pertanyaannya Pak Jokowi. Kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Tadi kan nanti Anda bisa menyimak sendiri kalimatnya seperti itu ya. Tapi pada waktu itu kan Jokowi pidatonya dalam kapasitas sebagai presiden. Excellency Chairman Temasek Trust, Madam Ho Ching, Excellency Chairman Temasek Holdings, Mr. Lim Boon Heng, Excellency Executive Director and CEO, Mr. Dilan Pillai, ladies and gentlemen, good morning. I'm glad to be here, and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it, I'm sorry.
But seriously, our friends in Singapore know us so well that whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia. So everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe, and also the continuity of Nusantara Capital Cities development. A world-class smart city surrounded by nature, green city with 65% forests, first carbon neutral city in Indonesia, which has world-class education and health facilities. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Tadi kalau Anda lihat dia bilang sorry wrong speech, itu bukan salah pidato, itu memang Jokowi rupanya sengaja melemparkan joke, humor yang semacam ice breaking, tapi kalau lihat pidatonya Jokowi tadi, anak muda akan bilang garing ya. Walaupun konteksnya sebenarnya untuk mencairkan suasana. Setelah melihat momen tadi ya, pertanyaan publik pun menguat ya, jika nanti di forum Bloomberg Jokowi tampil sebagai salah satu pembicara utama, apakah ia akan menggunakan bahasa Inggris atau tetap masih menggunakan bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa Inggrisnya sekarang jauh lebih baik karena dia kan sudah 10 tahun menjadi presiden. Jadi kalau saya lihat komentar-komentar yang di media sosial justru itu yang paling mendapat sorotan. Padahal kan sebenarnya dengan tampil di forum global semacam ini kan harusnya ini menunjukkan kelas Jokowi sebagai tokoh internasional, tokoh global gitu. Tapi netizen kok malah lihatnya hal yang berbeda. Oke, tapi kemudian pertanyaannya, sejauh mana sih status Jokowi sebagai penasihat Bloomberg New Economy Forum ini, dan mengapa kemudian dia diundang menjadi pembicara di forum prestisius ini? Ini tentu saja kita kaitkan dengan kondisi di domestik maupun internal Jokowi, baik terkait kesehatan maupun dinamika politik yang menyertainya. Ini soal ijazah lah maksud saya. Posisi Jokowi itu hadir di Singapura itu bukan sebagai tamu undangan biasa. Dia datang sebagai anggota Dewan Penasehat Global, maksud saya Global Advisory Board. Ada beberapa tokoh di situ, dan kemudian ini seperti kita ingat, posisi ini diumumkan sekitar April lalu. Secara formal, posisi ini memang bergengsi. Dia menempatkan Jokowi di lingkaran kecil tokoh dunia yang dianggap bisa memberikan pandangan strategis bagi arah pembahasan forum ekonomi global. Namun kalau di Indonesia, saya lihat justru yang muncul pertanyaan-pertanyaan baru, karena yang diperdebatkan bukan soal jabatan internasionalnya, tapi kapasitas personalnya, termasuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Publik kan juga masih mengingat bagaimana Jokowi sendiri beberapa kali mengaku bahwa dia nggak terlalu suka membaca buku-buku yang sifatnya berat gitu. Dia lebih nyaman membaca komik. Dan sejak menjadi presiden pun kelihatannya kebiasaan itu tidak banyak berubah. Publik pun juga tahu kemampuan bahasa Inggris Jokowi, ya itu saya menggunakan kalimat yang lebih enak deh, bukanlah kelebihannya ya. Jadi ketika ia mendadak muncul sebagai penasehat lembaga internasional sebesar Bloomberg, pertanyaannya kan menjadi sederhana. Sebenarnya apa yang dicari Bloomberg dari sosok Jokowi? Apakah ini penghargaan terhadap posisinya sebagai mantan presiden dari negara anggota G20? Atau ada kepentingan tertentu baik ekonomi maupun politik yang membuat kehadiran Jokowi dianggap tetap penting? Yang jelas penunjukan itu lebih banyak dibaca sebagai bentuk prestise simbolik daripada peran teknokratis. Dan karena narasinya simbolik, maka tafsir publik di dalam negeri pun melebar kemana-mana. Terutama ketika melihat kontrasnya seseorang yang dikabarkan sakit berkepanjangan dan beberapa kali absen dalam acara-acara penting, ya, yang kita perlu catat waktu HUT TNI ke-80, kemudian juga Kongres Projo ketiga, dia
kemudian diminta istirahat secara total oleh PSI, oleh partai yang dipimpin anaknya. Kita juga masih ingat bagaimana ketika dia saat ulang tahun yang ke-64 beberapa waktu yang lalu kan muncul wajahnya itu kelihatan masih bengap-bengap gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang muncul sebagai pembicara di forum internasional. Apalagi kehadiran ini berlangsung selama beberapa hari dan di luar negeri pula. Walaupun Singapura itu hanya tetangga kita, sepelemparan batu dari kita, tapi tetap itu berada di luar negeri. Karena itu pertanyaannya kemudian apakah Jokowi sedang mencoba menunjukkan bahwa dirinya masih relevan, masih aktif, dan masih punya pengaruh dan panggung internasional? Apakah ia juga ingin mempertahankan citra internasionalnya justru pada saat nama dan pengaruh politiknya di dalam negeri sedang menurun? Atau ini bentuk komunikasi politik baru bahwa Jokowi tidak sepenuhnya pensiun dari ruang publik? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan tanpa sebab, karena selama ini berbagai langkah Jokowi selalu dibaca publik dari kacamata kepentingan politik domestik. Dan munculnya Jokowi di Singapura pada momentum ketika kesehatan dan peran politiknya sedang dipertanyakan jelas memberikan ruang tafsir yang lebih luas. Sekali lagi, menurut saya yang juga penting sekarang disoroti adalah karena Jokowi akan menyampaikan pidato resminya di depan para pemimpin dunia. Nah, pilihan katanya, bahasa yang dia gunakan, dan bagaimana ia tampil nanti itu akan memperkuat atau justru memperlemah narasi yang selama ini beredar di Indonesia. Kehadiran Jokowi di Singapura ini juga memiliki dampak politik yang tidak kecil ya, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Selama ini pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali bahwa Jokowi harus istirahat total sampai tahun 2027 dibaca oleh sebagian publik sebagai alasan untuk dapat digunakan bila suatu saat Jokowi diminta hadir dalam proses hukum, termasuk bila kelak nanti tersangkaan Roy Suryo dan kawan-kawan itu kemudian muaranya ke pengadilan. Dengan narasi istirahat total itu Jokowi bisa saja menghindari konfrontasi langsung di pengadilan tanpa perlu menolak, tanpa perlu hadir, dan tanpa perlu memberikan pernyataan apapun. Ya alasannya sederhana, soal kesehatan. Tapi alasan-alasan yang seharusnya bisa digunakan oleh Jokowi itu sekarang dibatalkan oleh langkah Jokowi sendiri. Dia aktif melakukan kegiatan di dalam negeri, terus sekarang melakukan kegiatan di luar negeri yang berlangsung selama beberapa hari. Pertanyaannya kembali, kalau untuk forum internasional di Singapura itu Jokowi bisa hadir, kan alasan kesehatan nanti tidak bisa digunakan dong ketika dia diminta hadir dalam sidangnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau perjalanan internasional saja bisa dilakukan, terus apa alasannya untuk menolak hadir di persidangan di dalam negeri? Secara hukum sekali lagi tidak ada kewajiban dia harus hadir. Tapi secara persepsi politik itu sangat menentukan bagaimana publik yang menilai dia. Dan bagaimanapun juga sebagai politisi yang sekarang sedang berusaha membesarkan partai politik yang dipimpin oleh anaknya, tentu saja persepsi publik ini sangat penting diperhitungkan oleh Jokowi maupun para pendukungnya. Tetapi yang jelas narasi istirahat total itu sekarang tidak sesuai dengan kondisi Jokowi yang sesungguhnya. Inilah sebabnya tafsir politik dari kehadiran Jokowi di Singapura itu menjadi semakin kuat. Narasi-narasi Jokowi harus istirahat, tidak boleh melakukan aktivitas di luar ruangan dan sebagainya itu sekarang menjadi paradok ya, dengan langkah yang dilakukan oleh Jokowi untuk hadir dalam forum internasional di Singapura. Karena kalau dia misalnya dinyatakan harus istirahat total sampai tahun 2027, ya enggak seperti sekarang ini dong pergi sampai ke Singapura gitu. Ini forum internasional semacam ini menguras energi loh ya. Dia ketika dia harus bertemu dengan banyak orang, dia harus berbicara dengan banyak orang, dan juga dia harus menyampaikan pidato. Ini bukan persoalan yang buat orang yang tidak terlalu sehat seperti Pak Jokowi itu disarankan untuk melakukannya. Karena itu publik pun bertanya-tanya ya, kalau dalam beberapa acara penting seperti HUT TNI ke-80, kemudian juga Kongres Projo ketiga, Pak Jokowi itu tidak hadir, mengapa dia kemudian untuk acara di Singapura ini memilih hadir? Jadi secara kasat mata sebenarnya sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa Jokowi itu cukup fit lah untuk bepergian, menghadiri acara formal, bertemu banyak orang, dan dijadwalkan memberikan pidato dalam forum internasional. Tapi buat kita menjadi pertanyaan, apa sebenarnya pesan politik dari kehadiran Jokowi di Singapura di tengah sorotan terhadap kesehatannya dan dinamika politik domestik yang terus bergejolak seperti sekarang ini. Nah, publik tentu akan menilai sendiri karena dalam politik seringkali yang paling bersuara bukan apa yang dikatakan seorang tokoh, melainkan apa yang ia pilih untuk dilakukan. Dalam kasus ini Jokowi memilih untuk hadir di Singapura di panggung internasional tepat ketika kesehatan, kapasitas personal, dan posisinya di arena politik domestik sedang dipertanyakan. Itulah yang membuat perjalanan kali ini menjadi jauh lebih dari sekedar perjalanan biasa.
Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.